Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kau hormati para alim ulama, pimpinan sepuh, terutama Kiai Haji Amin Fathruddin Mahrus, pengasuh Ponpes Lirboyo Wapan. Yang saya hormati para Kopimcam Camat Papar, Bapak Camat Papar yang baru, Bapak Rangga, selamat datang Bapak Camat Papar, kemudian Bapak dan Ramil, kemudian juga Bapak dari Kapolsek Papar. Kemudian saya hormati juga kepada pengurus Hafiziyah dan Suriah MBC NU Kecamatan Papar. Kemudian saya hormati juga kepada pengurus wilayah Jawa Timur yang nanti insya Allah dalam perjalanan akan dihadiri Gus Safik, yaitu Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur. Yang saya hormati juga Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kediri, Gus Rismi Hitami yang sekarang dalam perjalanan. Kemudian juga Kepala Desa dan Karang Taruna Kecamatan Papar yang hadir dalam malam ini. Tidak lupa juga kepada Banom MWCNU, yakni Muslimat, Fataya, Ibnu IPP, dan juga saudara baru Pergulung dan Pak Garusa. Kemudian saya hormati juga para tamu undangan yang hadir dalam wisata ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat taufik hidayahnya kita bisa hadir dalam acara pelantikan dan pengukuhan PAC Papar dan Departemen. Kedua kalinya sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang karena yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Kami selaku PAC dan mewakili dari panitia sangat berterima kasih kepada sahabat-sahabat, terutama kepada pihak Ponpes Lirboyo Papar yang telah menyediakan tempat untuk acara pelantikan ini. Dan kami mohon maaf juga kepada sahabat-sahabat dan tamu undangan semua apabila dalam acara ini atau dalam kita menyambut tamu-tamu undangan ada salah-salahnya. Kemudian kami juga akan menjelaskan beberapa paparan terkait dengan PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Papar periode 2001-2023. Perlu diketahui, Gerakan Pemuda Ansor PAC Papar ada beberapa bidang, yakni bidang organisasi, kaderisasi, kemudian juga ada ekonomi, kemudian jalur ansor dan banser. Untuk organisasi, ya ini kita fokus terhadap dengan pendirian ranting-ranting yang ada di Kecamatan Papar. Ada Kecamatan Papar ada 17 desa yang saat ini kita sudah mempunyai 16 ranting. Tinggal satu ranting yang belum ada pengurus ranting Gerakan Pemuda Ansor. Harapan di pengurus ini mudah-mudahan untuk ranting yang belum ada ini, desanya ini kita akan membentuk ranting sehingga di Kecamatan Papar semua desanya sudah ada Gerakan Pemuda Ansor di desanya masing-masing. Selanjutnya untuk kaderisasi yang kita harapkan untuk periode ini, yakni secara kaderisasi secara fakultatif, dalam artian yakni secara minat dan bakat dari sahabat-sahabat semua. Jadi kita akan membuka peluang dari sahabat-sahabat semua dari beberapa desa atau beberapa elemen atau beberapa komunitas. Kita siap akan menampung dan kita akan memadai dan kita akan bergerak bersama terkait dengan kemaslahatan masyarakat tadi. Yang ketiga yakni terkait dengan bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi ini kemarin sudah secara paparan kita sudah berjalan, yakni kita akan membuka bidang jasa terkait dengan desain produk UMKM. Nah, ini karena desain produk UMKM kita biasanya kalah dari desain produk itu karena desain produknya masih konvensional dan cara penjualannya juga konvensional. Nah, sehingga kami akan melakukan pendampingan UMKM ataupun dari toko-toko yang sekiranya masih di era digitalisasi ini masih belum bisa
masih belum bisa bersaing, maka kita akan dapat. Kemarin sudah menjadi percontohan, yakni dari Desa Pujajar, yaitu Grup Sadariah. Kemarin kita sudah mencoba desain logonya. Alhamdulillah dari pihak UMKM-nya sangat berterima kasih, dan kita juga sangat berbangga akhirnya logo yang kita buat bisa bermanfaat untuk UMKM tersebut, sehingga bisa bersaing di pasar. Itu nanti harapannya tidak hanya di Desa Pujajar dan UMKM di wilayah Kecamatan Papar, kita siap untuk mendesain jasa, ya ini terkait desain produk ataupun dengan digitalisasi dengan penjualan dengan era tidak konvensional lagi. Kemudian yang RA, Rizalul Ansor. Nah, ini kalau Rizalul Ansor ini yang paling departemen yang paling ngeri dalam artian isinya yakni para gawagis atau para gus. Jadi secara struktur memang departemen itu di bawah RA itu di bawah naungan dari ketua PAD, tapi secara kultur pengurus-pengurus departemen ini nggih Gus kula, nggih Kiai kula. Terus lak ajenge mau instruksi niku nggih sungkan. Kados Gus Lato, Gus Hakim ajenge niku sungkan lah secara kultur. Tapi kalau secara struktur itu di bawah naungan ketua PAD. Jadi kemarin RA itu sudah membuka atau pembukaan majelis zikir dan sholawat di Dusun Maduretno atau di Cingkerjo, di Desa Maduretno. Itu sudah melakukan pembukaan MDS, majelis zikir dan sholawat terbuka secara umum. Yang selama ini yang kemarin pas waktu pandemi MDS itu tetap berjalan, tapi hanya untuk para pengurus. Akhirnya kemarin pas waktu sudah mulai PPK-nya sudah longgar, akhirnya kita sudah berani membuka untuk umum, yang kemarin dibuka di Masjid Baitur Rahman sama Maduretno. Nah, selain itu juga RA juga punya program, yaitu karena ini di era digitalisasi, kita juga nggak mau ketinggalan sebagai gerakan pemuda Ansor. Kita juga nanti RA akan membuka Q&A atau istilahnya sekarang kan Q&A, jadi Ansor menjawab. Jadi karena ini berangkat dari beberapa pengurus gerakan Ansor yang kemarin yang biasanya mengaji di Guslato, itu ada beberapa pertanyaan yang pas waktu mengaji itu tanya secara langsung itu izin nih, malu tanya lewat saya atau lewat tulisan. Akhirnya terbesit dari beberapa sahabat, gimana kalau kita membuat konten Q&A. Jadi nanti ada beberapa, tidak hanya Ansor, tidak hanya anggota Ansor, tidak hanya pengurus Ansor, jadi nanti terbuka untuk umum. Nanti Q&A itu akan dilakukan langsung oleh pengurus Rizalul Ansor, yaitu para gawagis tersebut dan alumni pondok. Nah itu nanti langsung berarti jawabannya tidak hanya asal menjawab, itu nanti pasti jawabannya ada dasarnya. Nah, selain itu juga nanti kemarin kita juga sudah membuat skrip terkait dengan RA, yaitu dakwah secara digitalisasi. Selain Q&A, kita juga akan dakwah secara digitalisasi terkait dengan ibadah ubudiyah. Nah itu nanti juga ibadah ubudiyah, cara tutorial ubudiyah itu nanti juga akan digitalisasi. Karena untuk era sekarang dakwah itu tidak hanya konvensional atau muka, tapi juga dakwah secara digitalisasi. Karena secara digitalisasi itu nanti juga dakwahnya kemudian bisa nyampe kepada kalangan-kalangan yang biasanya dari orang umum itu malu atau tidak mau untuk datang masjid atau dengan jamiah-jamiah. Nah itu akhirnya tidak tahu terkait dengan pengetahuan agama. Untuk menindaklanjuti seperti itu, kita juga membuat itu digitalisasi dengan tutorial ubudiyah. Misalnya dengan cara berwudu yang benar, yang bagaimana, cara membersihkan kotoran di tengah masjid itu gimana. Nah itu dibuat tutorial, divideokan, kemudian akan diunggah di channel YouTube Ansor. Karena perlu kita ketahui juga bahwa banyak banget channel-channel ataupun dengan tutorial YouTube itu yang gimana ya, yang tidak ada dasarnya atau menurut kita itu salah kaprah. Nah, itu bagaimana cara menandingnya? Ya kita harus membuat seperti itu juga dengan ada dasar-dasarnya juga. Nah, kebetulan kemarin kita juga antara Gus Lato sama Gus Hakim sudah membicarakan seperti itu, dan kemarin mengambil dari tutorial atau buku ubudiyah dari Pondok Boyo yang jelas itu nanti akan ada dasarnya. Nah, itu berbagai program terkait dengan periode Ansor periode sekarang. Nah, kami juga mohon bantuannya terutama dari Bapak MWC, kemudian dari sahabat-sahabat, kemudian Banom-Banom siap bersinergi dan agar semua kegiatan ini tujuannya cuma satu, untuk kemaslahatan
masyarakat dan untuk kemajuan NU di wilayah Kecamatan Papar umumnya. Untuk terakhir kalinya kami selaku PAC ingin membacakan sebuah puisi atau sajak terhadap sahabat-sahabat GP Ansor, karena GP Ansor ini kan panggilannya kan sahabat. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Sahabat. Sahabat. Sahabat adalah lilin di saat mata kehilangan sinar. Sahabat adalah suara di saat mulut tak bisa bicara. Sahabat adalah tongkat di saat kaki mulai rapuh. Jika hati adalah istana, maka sahabat adalah singgasana. Ketulusan adalah mahkota, suka, duka, dan kesetiaan adalah piala terindah. Senyum seorang sahabat adalah tahta yang berharga yang tak terlupakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratan ta'lamin dumateng para alim para kiai, wabil khusus dumateng panjenenganipun Kyai Haji Ani para pengurus ingkang kula mulyakaken, para kiai, pengurus NU, pengurus MDC NU Papar baik Suriah maupun Tanfidiyah ingkang kula mulyakaken, sedaya banom, ibu-ibu muslimat, Ansor, mbak-mbak Fatayat, penuh NU dan semua lembaga, dumateng aparat, Bapak Camat, Bapak Nan Ramil, Bapak Kapolsek atau yang mewakili yang Allah muliakan, dan sedoyo kepala desa se-Kecamatan Papar, Soho Karang Taruna se-Kecamatan Papar, lan sedoyo undangan ingkang boten saged kawula sebat setunggal-tunggalipun, wabil khusus para kawadis, khususipun Gus Hakim iki Gus masa depan ngoten nggih. Alhamdulillah dari ini kita sudah satu silaturahim dalam rangka menghadiri pelantikan pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Papar. Syukur alhamdulillah. Lajeng selawat salam kataraken dumateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, niki wau nek ningali apa yang disampaikan kali pengurus Ansor kados sing dipun komplit pramila nyuwun ngapunten kemarin kami dibel dari kepolisian, apa betul Pak Sugeng Ansor punya acara pelantikan di Pondok Lirboyo Papar dan jumlah yang hadir berapa? Kula tolak oleh ngapunten Pak Polisi. Karena kami yakin bahwa anak-anak kami ini saking semangatnya lali Pak Era dikabari dhisik. Nembe jeneng wae kula pikantuk kabar. Sujune kula badhe luar kota mboten serius. Jadwal getun kula mboten saged menghadiri acara ini. Tapi saya tahu niat baik dari iki anak-anak sahabat iki dari anak-anak Ansor kami tahu niat baik panjenengan saking semangatnya. Alah bapak itu benar aneh keri-keri. Itu kita maklum. Lajeng kita berharap kepada Ansor dan masyarakat di masa depan ini, karena apa? Pada saat ini kita belum bergeser dari isu-isu radikalisme, sehingga kita harap khususnya Ansor ini bisa menghadapi isu-isu radikalisme itu, dan kita tidak meragukan lagi komitmen Ansor untuk negeri ini. Karena apa? Sejak negeri ini berdiri, belum pernah dan tidak akan pernah NU berkhianat kepada negeri ini, karena itu sudah menjadi koridor dan menjadi apa yang menjadi keputusan para pendahulu.
pramila dumateng Muspika dan jajarannya untuk pilih nanti dari konco-konco NU atau muslimat atau dan bandung-bandungnya kalau akan mengadakan kegiatan mohon tersebut diiyakan. Karena apa? Kami yakin dari anak-anak kami dari bandung-bandung ini kegiatan positif semua dan kegiatan yang sifatnya untuk mendukung negeri ini. Ngaten nggih. Pramila menawi panjenengan cek untuk ansor kegiatan ini mungkin tampilnya boten usah jumlahnya berapa, berapa misalkan berarti kurangi apa li, ngoten mawon. Karena kami yakin kegiatan kami ini kegiatan yang positif, ngoten nggih. Lajeng salajengipun nyuwun ngapunten dumateng Nyai Anim, kula nanti gosok napa nggih. Gosok pengakuan terhadap pondok ini. Karena begini, ngaten ya kalau perlu aturaken iki amrih halal nggih. Pernah di warga Papar itu sudah menjadi ada orang yang menjadi orang gede lah di Malang sana. Orang Papar sini tanya pada saya di BEN, Pak Sugeng, kantor MBC NU Papar apa di tani kecamatan yang bangunannya buah itu? Kula jawab nggih, kula ngoten. Kula jawab nek mboten lah. Lihat maksud kula muga-muga nggih kantor NU kados iki ngoten ya. Nggih, mboten benten kata ya kali niku tapi kekiraan tasih kata. Niki pun dalam catatan Allah ya ini iki ra didhawuhi jenengan kali kanca-kanca dari diaturi ngaos akad wagian iki. Ranten setiap akad wagi itu jenengan menawi ngaos kan mesti ada perkembangan di kantor khususnya di pembangunan ada perkembangan. Karena kami yakin Nyai ini suwunnya mandi. Suwunnya mandi. Pramila mungkin dalam waktu dekat insyaallah ini pengurus MBC itu dari ngatur panjenengan. Mari Nyai sekaligus suwunipun keranten lantai 2 itu di tasik nonton niku tapi sudah ada perkembangan sampun nonton temboke Nyai kantun kabeh mawon. Ini didatangkan pemborong terus radate kabeh niku di kanal terus kados Pondok Lirboyo ini sekitar 250 juta. Lajeng bendahara kalau tangguti Mas bendahara perkagunan atau pinten wadah paling kata pinten 50 juta. Oh kantor kira kali 100 ya nggih. Oh dipun rantos kula katanya. Maten harapan kami ya jadi dengan adanya Pondok Lirboyo ini juga menjadi sinar bagi kami di MBC NU Papar. Lajengipun mbok pilih dari anak-anak kami dari bandung-bandung kami berkegiatan di sini Yai, mohon maaf supados dipun paringaken ngoten nggih. Karena napa nggih yang jelas niku bocah nom iki nek enek sing apik mesti milih sing apik. Nek enek sing lengkap nggih milih lengkap. Pramila dari anak-anak kami dari bandung-bandung kami istilah Jawa napa nggih upama ada istilahnya kladuk duga kurang tata nyuwun agungi pangapunten sak mekaten ingkang saged kawula aturaken. Besar harapan kami terhadap Ansor dan Banser ini karena Ansor dan Banser ini NU masa depan sekaligus masa depane NU. Ngoten nggih, mekaten sedaya kirang nyuwun ngapunten kita akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.